Saudara, hari-hari ini kalau kita mendengar berita-berita tentang kesehatan, memang mengerikan keadaannya. Tapi saya harap kita mulai fokus, kita mulai konsentrasi, bukan kepada corona ini yang makin menggila, tapi biar konsentrasi fokus hidup kita memeriksa apa kesukaan Tuhan buat kita. Saya ulangi, hari-hari ini kita harus belajar memikirkan, mencari tahu. Fokus kita bukan kepada corona, bukan kepada pertambahan jumlah orang yang terpapar, bukan. Tetapi mari fokus kita arahkan kepada apa sih kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, cucu-cucu saya hadir dari Tegal. Oke, Opa senang kalian gabung, Kefas saya. Nah, kalau saudara dan saya bisa tahu apa kesukaan Tuhan atas hidup kita, maka percayalah hidup ini kita sedang berjalan, sedang ada di jalur atau trek, ya tahu ya, trek lintasan yang benar. Kalau saudara dan saya bisa tahu apa kesukaan Tuhan, saudara yang dapat kesempatan dari beberapa lembaga pemasyarakatan untuk bisa gabung belajar, terima kasih untuk Pak Andreas yang memberikan kesempatan terus bisa kontak dengan cukup banyak lapas di Indonesia mengajak gabung, anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, kesukaan Tuhan atas hidup kita itu kalau kita tahu dan kita melakukannya, izinkan saya berkata dengan kalimat ini. Saya ulangi lagi, kalau saudara dan saya dalam hidup ini bisa tahu apa kesukaan Tuhan untuk hidup kita, kalau saudara dan saya bisa tahu apa yang Tuhan rindukan untuk hidup kita, jadi kalau saudara dan saya dalam hidup ini bisa tahu apa kesukaan Papa kita terhadap hidup kita, maka saudara dan saya akan berjalan di trek, di jalur yang benar. Nah, kalau kita bisa berjalan di jalur yang benar, maka perjalanan kita tidak akan bisa tersesat atau salah jalan. Nah, mari semua kita hari ini mengambil prinsip ini. Dibalik saja. Berarti tiap kali kita sedang salah jalan, apa itu salah jalan? Ya jalan di jalan yang salah. Itu dia. Nah, kalau saudara dan saya mendapati ternyata hidup kita ini sedang salah jalan, berarti kita sedang tidak tahu apa kesukaan Papa kita terhadap hidup kita ini. Saya ulangi, kalau suatu hari kita menemukan, aduh aku salah jalan, berarti kita sedang tidak tahu apa kesukaan Tuhan atas hidup kita. Ini yang harus kita miliki, konsep pengertian ini. Saudara, rata-rata setiap orang yang sedang datang ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya, rata-rata ya, dokter pasti menanyakan yang pertama. Enggak tanya gini, kamu bawa duit berapa? Itu dokter mata duitan, itu tidak. Setiap kali ada orang sakit datang ke dokter, maka rata-rata pertanyaan pertama dari setiap dokter yang umum ini ya, begini, bagaimana pola makan Anda? Serius. Jadi pola makan kita itu menentukan kesehatan kita itu bagaimana. Pola makan. Nah, bicara tentang pola makan,
pasti bicara tentang kesukaan. Apa doyanan kita? Bahasa Jawa. Apa kesukaan kita? Saudara, tolong ya, ini penting. Yang ikut bergabung belajar ya saat ini, yang masih begitu doyan, suka dengan yang manis-manis, gula, tolong perhatikan dalam nama Yesus. Saya itu ngeri kalau mendengar ada orang dinyatakan diabetes, ada kadar gula yang berkelebihan di dalam darahnya. Aduh, itu ngeri. Karena 80 sekian persen penyakit yang merusak organ-organ tubuh kita bagian dalam, 80% lebih, itu karena kelebihan konsumsi gula atau yang manis-manis. Tolong perhatikan itu. Saudara, belajarlah untuk sadar, rasa itu hanya kira-kira 6-7 senti, yaitu di lidah kita. Lewat lidah, semua makanan seenak apa, setidak enak apa, itu tidak bisa kita rasakan lagi setelah lewat lidah. Maka itu, puji Tuhan, anak saya dari New York hadir ya. Maka itu hari ini ambillah keputusan. Yang masih doyan gula, yang kesukaannya manis-manis, bertobat. Itu bahaya sekali. Nah, dokter-dokter yang tanya, apa pola makan Anda? Nah, itu yang menyebabkan kita sakit. Pola makan yang salah. Nah, bicara pola makan pasti bicara tentang kesukaan. Apa kesukaan kita? Oke? Nah, kalau saudara dan saya bisa menjaga lidah, ya, oke, ada yang komen di Instagram, betul, kalau mau sehat perlu jamu. Itu bahasa Jawa ya, ramuan-ramuan herbal dari nenek moyang. Tapi jamu itu singkatan jaga mulut, betul. Nah, kesukaan kita itu harus kita jaga supaya kita sehat. Maka itu dalam istilah bahasa Inggris ada istilah Anda itu adalah apa yang Anda makan. Itu istilah betul. Jadi saya ulangi, Anda adalah apa yang Anda makan. Kalau kita suka makanan-makanan yang tidak sehat, hidup pasti tidak sehat. Kalau kita makan makanan yang sehat, pasti hidup sehat. Nah, puji Tuhan, literatur yang tertua di dunia, saya ulangi, literatur yang tertua di dunia yang membicarakan, betul, you are what you eat. Terima kasih Philip dari Florida. Saudara kita, New York ada, Florida ada, mau saya belum ngecek dari state mana di Amerika ini. You are what you eat, betul. Nah, kalau kita ingin tahu menu daftar makanan sehat, literatur tertua itu adanya di Alkitab, yaitu tulisan Musa. Saudara baca kitab Bilangan, saudara baca kitab Imamat. Di situ ada daftar apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Nah, saudara-saudara, ini masalahnya. Hampir semua yang Papa larang kita makan itu enak semua. Ini masalahnya. Jelas ya? Nah, ada 2 ayat dalam Alkitab yang kita akan baca sebagai pendahuluan untuk ngecek, untuk ngetes apa kesukaan kita. Kita buka yang pertama Yosua 1 ayat 8. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Mari kita lihat ayat ini. Yosua 1 ayat yang ke-8. Oke, siapkan semua Alkitab saudara.
Kita akan baca. Ya, saya mau baca ya Yosua 1 ayat 8. Penting sekali. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Oh maaf. Ya oke, saya baca dulu ya. Dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab, oh terima kasih Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Saudara, inilah firman Tuhan yang membuat kita akan berhasil selama kita berjalan. Kalau yang kita renungkan, yang kita perkatakan, saya ulangi, dijamin oleh Bapa di surga untuk perjalanan kita itu pasti berhasil dan hidup kita beruntung. Wih, luar biasa. Saya percaya semua manusia, tidak ada manusia yang keinginannya berlawanan dengan yang tertulis di Yosua 1 ayat 8. Apa itu? Yang merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu. Nah, seringkali kita berkata makanan itu hanya makanan yang masuk lewat mulut kita. Ternyata tidak. Oke, ini Mike memberikan terjemahan versi membaca dengan mudah. Ingatlah selalu yang tertulis dalam buku Taurat ini. Bicarakanlah tentang buku itu dan pelajari siang dan malam, maka engkau pasti mentaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Jika engkau melakukannya, engkau akan bijaksana dan berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, nah saya ulangi lagi. Makanan itu tidak hanya yang masuk lewat mulut kita. Makanan-makanan itu tidak. Nah, semua orang makan sesuatu itu pasti tergantung kesukaannya apa. Betul tidak? Tergantung kesukaannya. Nah, maka itu saya pakai ayat ini untuk menolong setiap pribadi, untuk selalu ngecek kesukaan kita ini apa. Nah, makanan lagi sekali tidak hanya yang lewat mulut kita. Tolong dicatat. Makanan itu dalam bentuk yang lain, bukan cuma untuk mengisi perut. Tolong dicatat. Mata itu perlu makanan. Apa makanan mata? Melihat sesuatu dan membaca sesuatu. Itu makanan jiwa kita. Makanan jasmani lewat mulut masuk ke lambung. Makanan jiwa itu masuk lewat mata, masuk lewat telinga, masuk lewat pikiran. Tolong dicatat. Berarti dalam hidup manusia secara umum ada 4 mulut, 4 macam mulut. Mulut yang pertama ya mulut ini ada bibir, ada lidah, ada gigi dan sebagainya. Itu untuk makanan jasmani. Tapi ada mulut yang lain yang perlu diisi makanan. Yang kedua, mulut itu mata. Mata ini mulut. Melihat apa dan membaca apa. Itu yang jadi kesukaan. Tergantung, orang yang pikirannya cabul, maka matanya selalu mengkonsumsi pornografi. Maaf ya, orang yang rakus ilmu pengetahuan, wah ini bagus ini,
Saya ulangi, orang yang rakus ilmu pengetahuan, maka yang dicari adalah buku. Baca, baca, baca. Orang yang rakus duit, maaf, maka matanya selalu melihat ada duit di mana, ada duit di mana, berapa saldo, maaf. Nah, orang-orang itu jadi kenyang jiwanya. Maaf, orang yang isinya penuh percabulan hidupnya, dia akan kenyang kalau lihat pornografi. Orang yang rakus ilmu pengetahuan, dia akan kenyang kalau dia makan buku, baca buku artinya. Orang yang rakus duit, wah, dia akan puas kalau lihat duit, wah, maaf. Maka itu, ini mulut yang kedua. Mulut yang pertama ya mulut jasmani ini, bibir, lidah, gigi ini. Mulut kedua mulut mata. Mulut ketiga itu telinga. Maaf, wajar manusia itu haus berita, lapar berita. Sebagai kata lapar ya, karena makanan. Saya ulangi, wajar manusia itu lapar berita. Tadi pagi, sejam sebelum kita mulai Zoom ini, ada seorang telepon saya. Aduh, saya ini stres. Kenapa? Memang saudara, selama COVID ada di Indonesia sejak Maret tahun yang lalu. Tolong catat, COVID yang mulai masuk Indonesia sejak Maret yang lalu. Ngeri saudara. Maka sepanjang bulan Januari ini berita menakutkan. Serius. Anak-anak saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya, bulan Januari ini tiap hari pasti ada yang kena. Tadi pagi istri saya baru kirim berkat pada seorang temannya yang ada di rumah sakit karena COVID. Nah, tadi pagi sejam sebelum ini telepon, aduh, ini berita bagaimana teman saya ini meninggal, mamanya kena, anak-anak semuanya. Gimana caranya? Nah itu loh, telinga kita lapar berita apa? Maaf, jangan tersinggung, karena ini untuk mempermudahkan pengertian kita. Tukang gosip, tahu nggak tukang gosip? Ya seperti tukang bakso, tukang daging, tukang apa saja. Tukang gosip itu kupingnya selalu lapar, dengar dan cari makanan hoax atau hoax. Wajar bukan? Karena tukang gosip itu kalau nggak dengar gosip sehari saja, dia kelaparan itu. Lalu dia mulai cari kiri kanan. Kalau tidak ada berita gosip, dipaksa teman-temannya, tolong dong kabari aku, ini bagaimana. Nah itu tukang gosip, laparnya berita gosip. Orang yang, jangan tersinggung, orang yang hidupnya sebagian besar itu dengan saham, maka orang ini lapar dengar berita hari ini jam ini saham turun atau naik. Itu terus didengerin. Wajar saudara, wajar. Maka itu cek mulut ketiga kita. Kita ini kesukaannya mendengar apa? Mulut yang keempat, setelah mulut pertama mulut betul, mulut kedua itu mata, mulut ketiga itu telinga, sekarang mulut keempat itu pikiran. Saya ulangi, pikiran. Ini lebih jahat lagi. 90% orang gak bisa tidur karena pikirannya diberi makan berita-berita yang menakutkan. Tolong dicatat ini. Minggu yang lalu saudara, saya dibuat capek. Ada satu keluarga yang istrinya mengalami tekanan cukup berat sehingga membuat suami dan anak-anaknya ikut stres karena suara-suara yang didengar lewat otaknya, padahal masalahnya sepele. Maaf saya cerita, ini fakta. Nah tanggal 6 Januari yang lalu
ayah mertua si istri ini jadi papanya suami berkunjung ke rumah mereka karena kangen cucu-cucunya. Nah, namanya orang tua sayang cucu. Terus dia melihat saluran pembuangan di tempat cucian piring mereka itu tersumbat. Nah, maksud baiknya tanpa dia konsultasi dengan anak dan menantunya, ayah mertua ini langsung beli soda api untuk dituangkan di saluran pembuangan tempat cuci piring mereka. Dan betul, nggak lama reaksinya bagus, sumbatannya lepas. Tiba-tiba setan ini kurang ajar. 6 Januari masuk ke pikiran istrinya, aduh, racun ini, racun, soda api. Wih, dia ketakutan, soda api ini racun. Akhirnya ribut dengan papa mertua. Ya, ributnya saya nggak urus. Tapi sampai tanggal 17 kemarin, istri ini jadi parno, nggak bisa tidur, ketakutan. Bahkan suaminya cerita sampai kalau dia masih masuk dapur itu dia takut, jangan-jangan masih ada soda apinya ini. Dia lebih stres lagi, anak-anakku keracunan nanti bagaimana ini. Wah, dia jadi nggak suka. Saya ditelepon, lalu saya ajari si istri ini, tanggal berapa papa masukkan itu? 6 Januari. Sekarang tanggal berapa? 17. Berarti sudah berapa hari? Coba hitung, saya sampai ngajari kayak anak TK. 11 hari, oke. 11 hari ini anakmu sehat atau sakit? Sehat. 11 hari ini kamu sehat atau sakit? Sehat. 11 hari ini suamimu sehat atau sakit? Sehat. Nah, terus apa yang kamu takutkan? Ya, saya masih takut. Mungkin masih ada reaksi dari soda api itu. Ya ampun, kok saya 11 hari sudah nggak ada. Lalu suaminya nimbrung, tolong. Ternyata bukan cuma takut itu, dia sedang mencari alat mana yang dipakai oleh ayah mertuanya untuk pakai soda api. Saya sampai bilang gini, ya udahlah, ganti semua peralatan dapur, maaf loh, nggak usah dipakai daripada kamu ketakutan. Saudara, catat, setan bisa berfirman mengotori pikiran kita. Maka kita nggak bisa tidur, yang takut COVID, jangan-jangan, wih, orang parno sekarang luar biasa, saudara. Apa saja dipegang orang langsung diberi hand sanitizer, disinfektan. Sampai ada orang kunci pagar, handle pagar disemprotin terus karena takut nanti virusnya masuk. Nah, itu makanan pikiran yang dari setan. Saya di rumah juga ada semprotan disinfektan. Kalau ada tamu dari luar kota datang harus. Saya juga begitu. Tapi jangan ketakutan. Berjaga-jaga itu penting. Nah, pikiran pun perlu makanan. Puji Tuhan, akhirnya keluarga itu Tuhan pulihkan. Itu pikiran ini diisi suara siapa? Firman siapa? Jelas ya? Maka itu lihat ayat ini. Apa yang jadi perenungan kita? Saya ulangi, Yosua 1 ayat 8. Apa yang jadi perenungan kita? Itulah makanan kita. Itulah kesukaan kita. Orang yang sudah berapa kali nikmati satu jenis makanan yang enak, pasti perenungannya, kapan ya makan lagi di situ ya? Aduh, kapan lagi ya? Itu enak sekali. Maka itu perenungan ini penting. Karena merenungkan sesuatu itu makanan kita. Maka itu kalau ada di antara saudara yang ikut bergabung via Zoom, Instagram, Facebook maupun audio yang saya rekam ini dan saudara mendengar, mari kita jujur.
Jangan mengkonsumsi firman setan. Jangan. Tapi biarlah kita mengkonsumsi firman Tuhan. Saya ulangi lagi, ini ayat yang pertama. Ada 2 ayat yang kita mau lihat bagaimana kesukaan kita dalam hidup. Saya baca Yosua 1 ayat 8 lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Orang yang suka sesuatu pasti sering keluar dari mulutnya. Betul tidak? Orang yang suka sesuatu pasti dia keluar dari mulutnya. Betul ya saudara? Maka itu janganlah lupa engkau memperkatakan, menyebut Taurat ini, firman ini. Lalu yang kedua, renungkanlah itu jadi makanan kita siang dan malam. Apa hasilnya kalau mulut kita dan pikiran kita, dengar ya, apa hasilnya kalau mulut kita dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan? Saya ulangi lagi, yang di dalam lapas, ayo kita harus tahu apa yang kita keluarkan dari mulut kita untuk kita bicarakan, dan apa yang jadi perenungan kita di pikiran kita. Maka saudara dan saya akan jadi seperti itu. Ada komen ini dari Malang, makanya jangan selalu update tentang COVID yang banyak hoaxnya itu. Betul. Makin banyak saudara dengar berita COVID, makin. Ini lihat ini, seminggu ini atau lebih 10 hari ini, apa yang diributin oleh dunia tentang vaksin. Aduh, sudah sampai capek ngurusin vaksin ini. Nah saudara, ayo sudahlah, nggak usah sibuk COVID, sibuk vaksin, sibuk. Biarin ada yang ngurus kok itu semuanya. Yang penting hidup kita jaga dengan baik. Ya, jadi lagi sekali Yosua 1 ayat 8. Apa yang selalu keluar dari mulut kita? Kalau kita dipengaruhi COVID, berita COVID, pasti yang keluar tentang COVID tiap hari ngomongnya. Dan perenungan orang itu tentang COVID terus. Jangan. Ya, saya ulangi, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya, wah hebat, supaya saudara dan saya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, haleluya, perjalanan saudara dan saya menjadi 2 hal, akan berhasil dan akan beruntung. Terima kasih Bapa untuk janji dan jaminan yang luar biasa ini. Ya, jadi cek mulut ini keluarnya apa. Mulut ini keluarnya apa tergantung isi hati kita. Pikiran kita merenungkan apa, itu dia. Jelas? Maka itu kita jangan mau dibodohi oleh hal-hal yang tidak benar. Mazmur 1, ya, Mazmur pasal pertama, mulai ayat 1 saya akan baca. Makanan ini, ya, oke, ada yang tanya, tolong jelasin tentang vaksin. Apakah umat Kristen bisa divaksin? Bisa saja, kenapa tidak? Semua orang bisa divaksin. Ya tergantung orangnya, percaya mau tidak percaya urusan masing-masing. Oke? Oh, ini ada bahasa Inggrisnya. Yosua 1 ayat 8. Sebentar. Oke, saya baca lagi dari terjemahan versi membaca dengan mudah. Ingatlah selalu, ini masih Yosua 1 ayat 8. Ingatlah selalu yang tertulis dalam buku Taurat itu. Bicarakanlah tentang buku itu dan pelajari siang dan malam. Maka engkau pasti mentaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Jika engkau melakukannya, engkau akan bijaksana dan berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Puji Tuhan.
Ya, ada tambahan, betul. Mending merenungkan Filipi 4 ayat 8. Luar biasa. Ya, jadi pikirkan semua yang positif itu. Dari Denpasar, Tuhan sudah menyediakan perlindungan yang aman melalui firman-Nya. Betul. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perhatikan kalimat, menurut nasihat orang fasik. Apa itu nasihat? Kata-kata, perkataan. Ini dia. Jadi orang yang berbahagia bukan orang kaya. Justru di zaman seperti ini orang kaya makin stres karena seterlanjur banyak investasi untuk mengembangkan perusahaannya. Ternyata COVID datang. Aduh saudara, berat hidup ini. Maka itu yang berbahagia bukan orang ini, bukan orang itu. Yang berbahagia adalah orang yang memenuhi 3 kriteria ini. 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa lawan katanya? Berjalanlah menurut nasihat firman Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara dan saya mengambil keputusan mau hidup, mau berjalan menurut nasihat Tuhan, maka hidup ini berbahagia. Yang kriteria kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Gampang toh untuk melihat ini. Di jalan orang berdosa, nasihat orang fasik, itulah makanan untuk jiwa kita. Kita dengar apa dari mereka? Mereka bicara apa? Kriteria ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Luar biasa. Oke, saya baca terjemahan versi membaca dengan mudah. Tuhan memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat yang jahat, tidak hidup seperti orang berdosa, dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Tuhan. Nah, lebih jelasnya terjemahan ini, puji Tuhan untuk belajar apa yang Tuhan ingin katakan. Jadi pagi-pagi bangun, nggak salah buka HP, nggak salah. Tapi hati-hati, kita makan apa? Ketika kita buka HP kita buka sosial media kita mengkonsumsi apa? Untuk pikiran kita, untuk hati kita, untuk telinga kita, untuk mata kita. Kita konsumsi apa? Oh, terima kasih. Ini kemenakan saya dari Kanada. Thank you, Di. Ya, dia menambahkan Mazmur 19 ayat 14. May the words of my mouth, ya, biarlah firman dari mulut Tuhan, and the meditation of my heart be pleasing in your sight, my rock and my redeemer. Thank you, Di. Mazmur 19. Ini jawaban apa yang saya katakan pada permulaan tadi. Kalau saudara dan saya bisa menemukan apa kesukaan Tuhan atas kita, ya, saya ulangi, kalau kita bisa menemukan apa kesukaan Tuhan atas kita, maka itulah kebahagiaan yang luar biasa, dan itulah makanan Tuhan atas kita. Apa kesukaan Tuhan? Menurut Mazmur 19, saya nggak tahu di bahasa Indonesianya sama nggak angka ayatnya. Biarlah firman yang ada di mulutku dan perenungan hatiku itu menyukakan Tuhan, batu karangku dan penyelamatku. Wih, luar biasa. Coba ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Mike, tolong lihatkan juga Mazmur 19 ayat yang ke-14 ini. Saya baca dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru Mazmur 19. Terima kasih. Oh,
Indonesia ayat 15. Mazmur 19. Mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungkan hatiku, ya Yahweh, gunung batuku dan penebusku. Puji Tuhan. Jadi siap ya, itu kesukaan Tuhan atas kehidupan kita. Bukan doa-doa kita, bukan hafalan ayat Alkitab, tidak. Tapi apa yang ada di mulut kita, firman-Nya atau bukan. Apa yang jadi perenungan kita, and the meditation of my heart. Apa yang jadi perenungan kita. Oke, ayat 2 Mazmur 1. Ya, Mazmur 1 ayat 2. Terima kasih Bapak. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya, Mazmur 1 ayat 2, kesukaannya adalah firman Tuhan dan direnungkan siang dan malam. Saudara, Coan Taipei Ren, ya, ini anak saya dari Taipei ikut gabung. Saya mau katakan, merenung, meditate dalam bahasa asli Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Puji Tuhan, anak saya dari Brisbane gabung juga. Saya ulangi, meditate atau merenung dalam bahasa Ibraninya itu memama biak, ya, memama biak, seperti sapi makan rumput, dikunyah, ditelan, dikeluarkan lagi dari lambung, dikunyah lagi, ditelan lagi, masuk lambung, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Itu memama biak, itu merenungkan, itu meditate. Wah, ini luar biasa. Komen dari Taiwan, Taipei. Kalau perjanjian baru melakukan kehendak Bapa, ya merenungkan kehendak Bapa. Betul. Mengunyah berulang-ulang. Betul, Senta. Mengunyah berulang-ulang. Ditelan lagi, dikunyah lagi. Maka kalau firman itu kita kunyah, telan, ditelan, dikeluarkan, direnungkan terus. Wih, rumput yang hijau, ya, itu luar biasa. Jadi susu yang bisa menghidupkan bukan cuma anak sapi, tapi menghidupkan orang. Itulah hasil meditate. Betul, Sud, bisa cari nanti di bahasa Inggrisnya, ya. Itu luar biasa. Memama biak itu menjadikan firman yang kita makan itu daging. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu kita harus selalu ngecek apa yang jadi kesukaan kita tiap hari. Bahasa Inggrisnya, but his delight and desire are in the law of the Lord. Tetapi kesukaannya dan keinginannya, ada double, kesukaan dan keinginan, delight and desire, itu adalah pada hukum Tuhan, and on his law, dan di dalam perintah-perintahnya, the precept, the instruction, the teachings. Jadi prinsip-prinsip Tuhan, instruksi-instruksi Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan. He habitually meditates, ya. Jadi dia punya kebiasaan merenungkan. Ini amplified ini, ya. Nah, di sini meditate disebut ponders, ya, dan studies, ya, mempelajari, ulang-ulang dan dipelajari, by day and night, siang dan malam. Pasti terima kasih kamu ikut belajar firman Tuhan, betul, luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan untuk firman ini. Semi
Puji Tuhan, kamu sehat. Papi senang melihat itu. Nah, maka itu saudara, apa kesukaan kita? Dik, senang kali om kamu ikut belajar. Jadi kesukaan kita itu apa? Kita cek saudara, kita cek. Nah, jadi kalau saudara dan saya tiap hari bisa ngecek, apa sih kesukaanku? Ini yang luar biasa. Maaf, ada orang kan sukanya shopping, bukan? Ada. Wajar sih, itu uang-uangnya sendiri. Tapi dalam masa seperti ini, mau shopping kemana? Dan kita mau pakai untuk apa? Sungguh sedih melihat keadaan ini saudara. Maka itu tidak ada kesukaan lain yang bisa membuat Tuhan senang dan membuat hidup ini, roh, jiwa, dan tubuh kita sehat sempurna selain kesukaan mengucapkan firman, merenungkan firman. Maka hidup ini akan jadi sehat. Oh, ini dia yang kita harus hati-hati. Ada komen di Facebook, Yosua 1 ayat 8. Firman ini memberitahukan pada kita untuk menemukan kesukaan Tuhan atas kita. Apa yang kita renungkan siang dan malam, apa yang kita pikirkan tentang firman Tuhan. Puji Tuhan kalau selama COVID ini kita hampir tiap hari belajar kehendak Tuhan melalui Facebook ini. Ini yang harus kita renungkan dan lakukan. Apa yang Tuhan suka atas hidup kita. Amin. Mari kita melakukan itu. Jadi penting sekali untuk saudara dan saya selalu ngecek apa kesukaan kita. Nah, kesukaan kita yang merenungkan firman siang dan malam dan memperkatakan itulah yang adalah juga kesukaan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ada komen dari Taipei. Karena pikiran kita pintu awal peperangan, makanya harus ditaklukkan kepada firman Tuhan. Setuju, taklukkan pikiran ini, bukan pada firman mereka yang menakut-nakuti. Tolong, kalau ada yang ngikuti pelajaran ini, hidupnya dihantui dalam pikiran, kamu berdosa, kamu tidak diampuni, kamu mengucap Roh Kudus. Saudara, tolaklah suara itu. Jangan beri makanan hidup saudara dengan sampah-sampah dari setan itu. Saya ulangi komen dari Taipei. Karena pikiran kita pintu awal peperangan, makanya harus ditaklukkan kepada firman Tuhan. Betul. Gimana bisa ingat kalau enggak pernah direnungkan dan dilakukan? Setuju. Jadi firman ini enggak cuma dia ingat, tapi direnungkan. Ya. Ini yang kita harus tahu. Ada yang tanya di IG, bolehkah kita Kristen Protestan melakukan puasa menurut ajaran Katolik? Dua-dua salah. Puasa itu menurut ajaran Tuhan, bukan ajaran Protestan dan bukan ajaran Katolik. Puasa yang benar adalah puasanya Musa. Tidak makan, tidak minum karena sibuk dengan Tuhan. Nah, puasa agama itu hanya tidak makan dan tidak minum, tapi nggak berjumpa Tuhan, nggak ada gunanya. Kalau cuma nggak makan, nggak minum, tapi nggak jumpa Tuhan. Musa puasa 40 hari, bukan Tuhan suruh puasa. Musa puasa karena dia asik bercengkerama, bertemu Papa di surga di Gunung Sinai. Begitu asiknya perjumpaan itu sampai Musa lupa makan, lupa minum. Itu bedanya. Jadi puasa Katolik, puasa Protestan itu puasa agama. Kembali kepada puasa Alkitab, yaitu puasa Musa. Bukan soal nggak makan, nggak minumnya, tapi begitu asiknya jumpa Tuhan. Jadi kalau saudara puasa, stop pegang HP. Nggak boleh kerja, nggak boleh ketemu orang. Harus diam dengan Tuhan dan Alkitab saja. Ini puasa yang benar. Jadi kalau saudara puasa, masih kerja, masih kuliah, masih sibuk ini, itu cuma mengganti jam makan. Maaf, nggak ketemu Tuhan. Maka itu, ayo kita perhatikan. Ada komen, identitas kita adalah Raja Wali. Terima kasih untuk tambahan ini ya. Identitas kita adalah Raja Wali.
Raja Wali tidak makan bangkai, tapi daging segar. Firman harus dimakan dan dikunyah tiap hari. Amin. Terima kasih buat hidup yang bahagia ini. Oh, puji Tuhan nak, Papa juga senang sekali. Jadi firman itu segar. Tiap hari selalu baru, tiap pagi selalu baru. Serius saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita kalau kita firman itu. Ada banyak catatan di Alkitab. Saya nggak bisa bukakan semua, tapi saudara pernah tahu firman itu kan makanan, roti. Maka itu dalam perjalanan Israel menuju ke Kanaan dari Mesir, Yahweh Tuhan berfirman, manusia nggak hanya hidup dari makanan jasmani, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu makanan. Firman itu vitamin, betul. Firman itu obat, betul. Firman itu anggur yang menyegarkan. Firman itu air hidup. Firman itu segala-galanya. Maka itu kalau saudara dan saya bisa merenungkan firman, oh hebat sekali. Ada tanya lagi, apakah puasa menurut umat perjanjian baru itu mengenai batinia, merendahkan diri, bertobat dari segala kejahatan, dan melindungi kaum lemah? Bukan, itu bukan puasa, ya itu tindakan kasih, dan kita menghentikan perbuatan daging kita, ya. Jadi pokoknya puasa itu bukan tidak makan tidak minumnya, tapi begitu asiknya berjumpa Tuhan sampai lupa makan lupa minum. Gampangnya ginilah, semua kita pernah pacaran, dan berapa kali anak muda pacaran itu nggak minum nggak makan apa-apa, hanya ngeliatin pacarnya duduk di hadapan dan itu sudah kenyang. Maaf, itu ilustrasi paling gampang. Oke ya, jadi puasa itu justru sibuk dengan firman Tuhan, tidak sibuk soal nggak makan nggak minum. Maka itu begini, maafkan saya, seringkali gereja memberi pengumuman, saudara-saudara, hari Rabu depan kita puasa. Maaf yang belum ngertiin. Biasanya karena Rabu disuruh puasa, Selasa malam makan sebanyak-banyaknya. Maaf. Lalu pengumumannya, kita akan buka bersama-sama jam 5 sore. Jam 3 ini perut sudah bunyi, seharian sibuk ini. Lalu ngomong pada diri sendiri, sabar ya 2 jam lagi. Ini kan jam 3, sabar ya, sabar. Jadi tunggu 2 jam itu konsentrasinya bukan ke Tuhan, konsentrasinya ke 2 jam lagi aku makan. Teng, 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 jam 4. Wah, puji Tuhan, aku kuat, tinggal 1 jam lagi. Maaf, begitu sudah ngelihat jam 16.45, wih, tinggal 15 menit lagi, sabar ya perut, sabar ya. Begitu kurang 2 menit, siap-siap, terus doa, Tuhan terima kasih, aku sudah puasa hari ini Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Begitu teng 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 jam 5 langsung makan. Maaf, bukan itu puasa. Lagi sekali, nggak ada puasa Protestan, nggak ada puasa Katolik, nggak ada puasa Perjanjian Baru. Pokoknya kalau puasa cari Tuhan, ya cari Tuhan. Firman-Nya kita kejar. Apa yang Tuhan mau bicarakan kepadaku pada hari ini? Oke, Yesaya 40. Ini yang kita harus lakukan. Yesaya pasal 40 ayat 30 31. Yesaya 40 30 dan 31. Ya, ini firman yang luar biasa. Ya, Yesaya 40 ayat 30 31. Baik, saya akan baca. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Muda, teruna-teruna yang gagah-gagah itu jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tolong ayat 31, carikan 5 terjemahan yang berbeda. Kita akan melihat ini. Oke, ini anak saya dari Kalteng. Diet itu papi, kalau cuma nunggu jam buka saja, betul. Yang dari Palu, puasa tanpa perjumpaan dengan Tuhan itu hanya menunda waktu makan saja, betul. Ya, lihat ini ayat 31 Yesaya 40 dari berapa terjemahan. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Yahweh akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tapi tidak menjadi letih. BIS, tetapi orang yang mengandalkan Yahweh dan mendapat kekuatan baru, mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbarui kekuatan. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari tidak menjadi lesu, sama. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, sama semuanya. Saudara, menanti-nantikan Tuhan itu persis seperti orang yang menantikan jam makan. Ngerti nggak maksud saya? Supaya dapat kekuatan. Tuhan itu makanan yang benar. Saudara, hidup kita akan jadi kuat kalau kita makan. Masih ingat Yohanes pasal yang ke-6? Tuhan Yesus berkata, dagingku ini roti dari surga yang adalah benar-benar makanan. Itu Yohanes pasal 6. Tuhan Yesus berkata makanan lagi. Terima kasihan untuk Alkitab ini, terjemahnya yang menanti-nantikan Tuhan. Woi, akan punya kekuatan baru. Orang tidak akan kuat kalau dia nggak mengkonsumsi sesuatu yang menyehatkan tubuhnya. Maka itu saudara, bicara kesukaan kita. Tema yang kita pelajari hari ini, belajar untuk cek apa kesukaan kita. Terpujilah Tuhan kalau kesukaan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Nah, setelah kita ngecek selalu itu, barulah boleh cek makanan kita. Ya, mencari Tuhan itu menanti-nantikan Tuhan, betul Eka. Nah, setelah kita cek apa suka firman, puji Tuhan, baru kita cek. Ayo kita cek makanan kesukaan apa. Ya, itu caranya, itu polanya yang benar di hadapan Tuhan. Siapa masih ingat pemazmur Daud? Dia pernah ngomong gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, kalau kita pelajari dengan betul kata taste the Lord, taste, rasakan, kecap, maaf, nyam nyam nyam. Saudara, maaf ya, saya beri terjemahan bahasa anak-anak. Ternyata Tuhan itu adalah makanan. Maka itu pemazmur, terima kasihan, Mazmur 34 ayat 8. Maka itu ada firman, kecaplah dan lihatlah. Terjemahan AYT, rasakanlah. Ya, terjemahan lama, rasailah. Rasakan, rasakan, rasakan. Semuanya sama, pakai kata rasakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Betul, kecaplah. Saudara, ini yang kita harus ikuti. Sebenarnya semakin kita nikmat bersama Tuhan, waktu akan berlalu sangat cepat. Betul sekali. Ya, kalau selama puasa tetap bekerja, walaupun selama puasa selalu membaca firman dan menahan emosi, maaf, itu nggak mungkin. Orang lagi sibuk kerja, ya, kok bisa membaca firman? Enggak. Jadi lagi sekali, kalau saudara tidak bisa punya waktu untuk puasa yang benar, enggak puasa juga enggak apa-apa.
Pokoknya jangan menyuap Tuhan dengan penderitaan kita, karena kita nggak makan nggak minum, maaf. Jadi ya, supaya saudara yang tanya ini, saya nggak kenal siapa, nggak usah diskusi masalah puasa lagi. Pokoknya nikmati Tuhan, firman Tuhan, udah ya. Karena banyak orang Kristen merasa kalau sudah puasa dia sakti dan doanya didengar. Maaf, itu konsep yang salah. Tuhan mendengar doa kita karena kita hidup taat dan mengasihi Dia, bukan karena kita puasa. Jadi bedakan dengan agama-agama lain. Maaf ya. Lanjut sekarang. Jadi Tuhan itu bisa dirasakan, Tuhan bisa dinikmati. Oh, ini terjemahan FAYH. Coba ya. Ujilah Tuhan dan lihatlah betapa baiknya Dia. Lihat sendiri bagaimana kemurahannya dicurahkan atas semua orang yang mempercayakan diri kepadanya. Oke, nggak ada kata kecapnya, rasakan. Ya, jadi saudara, Tuhan itu bisa dirasakan. Taste the Lord. Maaf, jadi kayak kita makan nyam 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 gitu. Saudara, itulah Tuhan kita yang luar biasa dalam hidup ini. Karena Dia itu makanan, kita bisa nikmati kehadirannya dalam hidup kita, sama seperti kita menikmati makanan. Maka itu yang sampai hari ini engkau masih menikmati makanan setan. Dengar kalimat ini, saudara yang ikut belajar tapi masih menikmati makanan setan. Apa itu? Kalau firman itu makanan, maka makanan setan adalah firman setan di otak saudara. Mati kamu, nggak diampuni kamu, terkutuk kamu, berdosa kamu, itu makanan setan. Buang, ganti menu saudara mulai hari ini. Nikmati makanan Tuhan. Apa itu makanannya? Firman. Renungkan siang dan malam. Perkatakan itu, isi mata saudara, isi telinga saudara, isi pikiran saudara hanya dengan firman, bukan dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita karena kita taat dan hidup bergaul dengan Tuhan, betul, bukan karena kita puasa, tidak. Maka kalau saudara hari ini menolak makanan setan, hidupmu sehat, tidurmu nyenyak. Engkau enggak seperti orang gila lagi, dikejar-kejar rasa salah, dikejar ini, enggak. Bertobat ya, yang seperti itu. Oh, sudah dibuktikan dari Jambi. Puji Tuhan. Anak-anak, ini cucu-cucu opa berkata ya, kalau tiap hari kalian merenungkan firman, suka kebenaran, hidupmu akan luar biasa. Jadi saudara, mulai hari ini, oh terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan kami makanan yang sehat dan luar biasa, dampaknya adalah firman. Maka itu banyak pemazmur menulis, firman-Mu itu murni. Ini dia, betul, dari Jambi. Enggak perlu ada jadwal doa pagi, doa malam, doa puasa, daftar baca firman Tuhan. Enggak, rasakan Tuhan Yesus di hidup ini. Ngobrol terus dengan Tuhan Yesus, betul. Nikmati persekutuan itu. Saya baca ini, betul sekali. Tapi terkadang mau lakukan puasa seperti itu agak susah. Apalagi kalau kerja di perusahaan yang tiap hari harus kerja. Jadi kita puasa sambil kita kerja. Tapi puasa sambil kerja juga kita mengalami Tuhan. Udahlah, pokoknya puasa itu puasa dah, jangan diskusi lagi. Pokoknya jangan membuat Tuhan berbelas kasihan kepada saudara karena saudara rajin puasa. Itu salah. Tuhan berbelas kasihan karena kita anak-anaknya. Jadi jangan bicarakan puasa kalau saudara masih sibuk, nggak ada gunanya. Maka itu puasa Musa itu mutlak, nggak makan nggak minum karena sibuk dengan Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan tiap saat, maka pikiran negatif kotor akan terdesak keluar dari pikiran kita. Amin. Jadi ayo hari ini kita makan firman Tuhan. Itu makanan yang benar-benar makanan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan mau kerjakan
dalam hidup kita, yaitu firman-Nya lebih daripada apapun. Makasih, firman-Nya manis seperti madu. Terus apalagi? Firman-Nya manis seperti madu. Ya, saya bacakan. He said to me, Son of man, eat what you find in this book. Ya, ini dari kitab Yeskiel 3 pasal 3 ayat 1 sampai 3 dari terjemahan Amplified Bible. Eat this scroll, then go speak to the house of Israel. So I opened my mouth, and he fed me the scroll. He said to me, Son of man, eat this scroll that I am giving you, and fill your stomach with it. So I ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. Ya, Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3, betul. Ketika Yeskiel diberi gulungan kitab itu, itulah firman. Tuhan bilang, makan anak manusia, ini makanan. Begitu aku buka mulutku, aku nikmati. Oh, rasanya manis di perutku, di lambungku. Itulah firman. Maka kalau kita hidup seperti ini, hidup ini luar biasa. Berbahagialah setiap kita, sehatlah hidup kita, karena kesukaan kita hanya firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat menjadi pelaku firman Tuhan buat kita semua. Saudara yang di dalam LP, saudara punya lebih banyak waktu untuk merenungkan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, daripada kami yang masih bebas di luar suka keluyuran ini. Serius saya bilang, saudara-saudara kita di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan, saudara punya lebih banyak waktu untuk merenungkan firman. Karena beda dengan kami masih bebas saja. Itu yang kita harus miliki. Amin.